Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh kita sangat bersuka cita kita dapat kembali datang untuk mengucap syukur pada Tuhan beribadah pada pagi hari ini. Mari saya undang jemaat kembali berdiri. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita katakan, sungguh Dia baik. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mohon Ibu Pendeta seperti untuk berdoa membuka ibadah pada pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur ke hadapan hadirat Engkau Bapa, Bapa yang maha baik, sehingga pada pagi hari ini, hari Minggu yang pertama, kami seluruh jemaat-Mu datang menghadap hadirat Engkau. Sebelum kami memulai kebaktian ini, Bapa, kami mohon Engkau kuduskan setiap hati-hati kami, sehingga setiap pujian kami boleh merupakan persembahan yang harum di hadapan Engkau. Dan Engkau akan memakai hamba-hamba-Mu yang mendapat tugas dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami sekalian bersatu hati mengundang hadirat Engkau turun di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kami memuji dengan segenap hati kami. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian ini mulai dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan, sebab Kau layak terima pujian. Aku
syukur hanya bagi Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian sembahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa karena Dia adalah Raja segala raja. Mari kita nyatakan dalam satu pujian yang mengatakan bahwa bersuka di dalam Tuhan. Kita rayakan Dia sebagai Raja. Karena hari ini sungguh hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
baik. Sungguh kita bersuka cita pada saat ini, karena hari ini telah dijadikan oleh Tuhan. Kita katakan kasihnya kepada Tuhan dalam pujian kembali, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Dibacanya kita akan bersama-sama memberikan korban syukur, baik perpuluhan dan juga persembahan pertama. Saudara, untuk petugas koletan maju ke depan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang senantiasa memberkati setiap kami. Dan sebentar Tuhan, Engkau Allah yang memberi kesempatan untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, melalui ibadah, melalui persembahan persepuluhan kami, juga melalui persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyucikan dan menguduskan setiap kami Tuhan, agar persembahan yang kami berikan Tuhan boleh menjadi
kesukaan bagi Tuhan, boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan boleh Tuhan menjadi berkat bagi perluasan gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati pelayan yang akan melayani kami dalam kolektan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Sama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bangkit berdiri. Kita akan persiapkan diri dalam satu ungkapan. Apakah kita benar-benar sungguh mencintai Yesus? Apakah kita sudah percaya akan kasih-Nya? Karena Dia telah rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita ungkapkan perasaan kita. Sungguh ku mau cinta Yesus. Ku cinta Yesus.
Roh Kudus kami menjadi umat milik-Mu sendiri. Engkau menggenggam hidup kami dengan tangan-Mu yang kuat. Karena itu kami mau lebih mengasihi-Mu, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Hamba berserah kepada pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk mewartakan kabar baik bagi seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang akan membentuk roh, jiwa, dan tubuh kami menjadi bejana yang mulia, yang semakin dipenuhi dengan kasih Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom umat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan izinkan kita memasuki minggu yang pertama di bulan Juli. Kita sudah berada di pertengahan tahun 2023 dan kasih Yesus tidak pernah berubah. Amin. Kasih Yesus selalu tersedia dengan limpah untuk saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita sebagai umat-Nya, janganlah kita khawatir akan hidup ini. Janganlah kita khawatir akan kehidupan ini. Jangan khawatir, berkat kerajaan-Nya sudah tersedia bagimu dengan berlimpah. Amin. Ya, sedikit kurang berani ya. Kita perlu memiliki keberanian iman untuk mengambil sikap yang kadang-kadang kontroversial, kadang-kadang melawan arus. Nah, tetapi kita harus punya keberanian itu. Jangan khawatir, berkat Tuhan atau berkat kerajaan-Nya sudah tersedia bagimu dengan berlimpah. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita harus memiliki keberanian tersebut. Coba kita bersama buka Alkitab kita, Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita baca bersama 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung, namun diberi makan oleh
mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Teks daripada tema khotbah, jangan khawatir, berkat kerajaannya sudah tersedia bagimu dengan berlimpah. Saat ini banyak persoalan-persoalan yang memiliki kompleksitas sangat tinggi dan bebannya berat, sehingga banyak orang menjadi stres. Banyak orang menjadi stres berat dan menyikapinya dengan cara yang bodoh, menyikapinya dengan cara yang sangat fatal, seperti Yudas Iskariot, si pengkhianat yang mata duitan, dan akhirnya karena dia mengambil langkah yang salah dalam hidupnya, mengambil sikap yang salah dalam hidupnya, karena dia gila uang, maka dia rela menjual nyawa dari gurunya, Tuhannya. Dia jual 30 keping perak untuk memberi petunjuk yang pasti bahwa Yesus akan berdoa di Taman Getsemani, dan dia memberikan informasi kepada para imam Yahudi dan tentara Romawi, sehingga dibuatlah oleh mereka siasat yang jahat untuk menangkap Yesus. Nah, karena gila harta, karena gila duit, maka Yudas Iskariot menjadi gelap mata, menjadi bodoh, dan mengambil satu sikap yang sangat fatal. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Nah, pada saat itu dia disentuh oleh Roh Kudus, disadarkan kamu salah, tapi dia menolak bisikan Roh Kudus yang halus dalam hati sanubarinya. Kamu sudah salah sikapmu, kamu sudah membuat keputusan yang fatal. Bertobatlah, akuilah dosamu. Tapi sayang, Yudas tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dalam batinnya, dalam hati sanubarinya, dan dia akhirnya panik, dia takut, dia gelisah, dia stres. Lalu dia menghadap ke para imam. Ini duit 30 keping perak, aku kembalikan ya. Tapi imam-imam itu tidak mau menerima
30 keping perak tersebut, karena dianggap itu uang haram, uang yang sudah dikeluarkan untuk tujuan yang jahat, untuk tujuan yang kejam, maka duit tersebut menjadi uang yang haram, uang panas. Dan Yudas menjadi sangat terpukul hatinya, dia menjadi panik dan mengambil sebuah tindakan yang konyol. Dia menggantung dirinya dan akhirnya jatuh dari tali gantungan itu, jatuh terjerembab dengan ketinggian yang cukup tinggi, dan semua isi perutnya terburai keluar. Bayangkan saudara, seseorang yang mengambil sikap yang salah akan berakibat fatal, sehingga Yudas melakukan tindakan bunuh diri, menggantungkan dirinya di sebuah pohon yang datarannya itu jauh di bawah, dan dia jatuh ke sana dan seluruh isi perutnya terburai keluar. Sebuah kematian yang tragis karena salah mengambil keputusan. Nah, sebagai umat Tuhan, kita semua menghadapi problematika yang sama dengan manusia lainnya yang ada di sekeliling kita. Ya, apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak seiman itu acap kali juga terjadi pada diri kita. Tapi saudara dan saya adalah umat milik Allah yang sudah diikat dalam satu perjanjian baru, bahwa saudara dan saya telah dijadikan sebagai umat miliknya. Tuhan sudah jadikan kita sebagai orang-orang yang tinggal dalam perjanjian Allah. Saudara telah berada dalam satu ikatan perjanjian yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri dengan darahnya. Perjanjian itu dibuat dan dibayar dengan darah Yesus. Dan oleh kuasa kebangkitannya, saudara dan saya terikat dalam perjanjian Allah, bahwa saudara beroleh hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kemuliaan Allah, hidup yang penuh dengan harapan, bukan harapan fana, tapi harapan yang abadi. Amin. Harapan di dalam Yesus itu adalah harapan yang bersifat abadi. Kita harus menyikapi setiap problematika hidup kita dengan cara yang benar. Menyikapi dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran dan perintahnya. Sekarang cari kerjaan itu gampang atau sulit?
Sulit atau gampang? Gampang atau sulit? Sulit. Secara umum sekarang cari kerja itu tidak mudah karena persaingan yang ketat, karena kondisi dan lain sebagainya, sehingga secara umum orang cari kerja sekarang itu tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang menghadapi persoalan problematika hidup yang sama dengan manusia lainnya, sama mengalami kesulitan, tetapi apabila kita menyikapinya dengan cara yang benar, menyikapinya dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran dan perintahnya, maka Anda akan mengalami terobosan-terobosan hidup yang mengagetkan, penuh kemuliaan Allah, yang mana secara umum sulit untuk cari kerja. Kalau kita hidup berdasarkan ajaran Tuhan, kalau kita hidup berdasarkan perintah Tuhan, maka saudara akan mengalami terobosan hidup secara ajaib, secara dahsyat dan indah, penuh kemuliaan Allah. Nah, kita harus menyikapi setiap problematika hidup kita dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran dan perintahnya. 1. Jangan biarkan dirimu dijajah oleh kekhawatiran. Ini yang pertama. Kalau Anda mengalami problematika kehidupan yang sama sulitnya dengan orang-orang lain di sekelilingmu, Anda harus beda menyikapinya. Anda harus menyikapinya dengan cara yang benar. Yang pertama, jangan biarkan kekhawatiran itu menjajahmu. Jangan biarkan kekhawatiran itu mengendalikan hidupmu. Ya, saudara, kita harus berani membuang segala kekhawatiranmu. Anda dan saya adalah umat milik Tuhan yang sangat berharga di hadapan Bapa Sorga. Ini yang kedua, kita harus menyadari, mensyukuri bahwa Anda dan saya adalah umat miliknya yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita berharga di hadapan Tuhan, itu berarti urusanmu jadi urusannya Tuhan. Amin. Ya. Kalau Anda punya barang berharga, disimpan baik-baik, ya kan? Kalau Anda punya sesuatu yang berharga, Anda taruh di tempat yang aman, Anda perlakukan dengan bijaksana. Demikianlah hidupmu dan hidupku. Anda dan saya adalah umat miliknya yang sangat berharga di hadapannya. Tuhan gambarkan bahwa kalau bunga-bunga rumput di padang itu dipelihara Tuhan, apalagi
kita, umat miliknya yang berharga, pasti dipelihara. Kalau bunga-bunga di padang itu mekar, ya, bunga matahari kalau mekar bagus ya, kuning, mekar, wah kita lihat senang, menyenangkan sekali. Ya, kalau kita lihat bunga mawar lagi mekar, kita senang. Ya, semua itu dirawat oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan saudara, saya yang berharga di hadapan Tuhan itu pasti dipelihara. Pasti dipelihara. Nah, kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah sejengkal saja umur kita. Kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah umur kita. Sebaliknya, kekhawatiran itu akan menimbulkan banyak hal yang menggerogoti hidupmu dan hidupku. Jadi kekhawatiran itu kalau kita biarkan saja, kalau kekhawatiran itu kita biarkan menjajah kita, kekhawatiran itu akan menggerogoti bagian-bagian hidupmu. Karena itu jangan biarkan kekhawatiran menguasai dirimu. Ingatlah bahwa Bapa Sorga selalu siap mendandani hidupmu lebih indah dan lebih mulia. Jadi Tuhan itu selalu siap untuk mendandani, mereparasi, merenovasi hidup kita menjadi lebih indah dan lebih mulia. Kalau bunga-bunga di padang itu dipelihara Tuhan, dibentuk Tuhan begitu indah, jubahnya Raja Soleman, tidak ada yang lebih indah dari bunga-bunga di padang yang diciptakan dan dipelihara Tuhan. Artinya bahwa kalau kepada bunga-bunga rumput atau bunga-bunga yang spesiesnya bagus, itu Tuhan dandani, Tuhan pelihara dengan baik. Apalagi kita, anak-anaknya, umat miliknya, Tuhan pasti mendandani kita. Tuhan mau membentuk hidup kita menjadi lebih indah, menjadi lebih mulia. Allah Bapa sangat faham akan setiap detail kebutuhan hidup kita. Ya. Bapa surga itu sangat memahami setiap detail dari kebutuhan hidupmu, baik secara rohani, secara mentali, secara jiwani, maupun secara jasmania. Ada banyak kebutuhan rohani kita, ada banyak kebutuhan batinia kita, ada banyak kebutuhan fisik jasmania kita.
Dan Tuhan sangat memahami itu semua dengan cermat. Karena itu Tuhan memberikan perintahnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan carilah kebenarannya. Artinya kita harus tunduk kepada kedaulatan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Kita harus taat tanpa syarat kepada kebenaran Yesus Kristus. Mari kita cari lebih dahulu kerajaannya. Carilah kebenarannya. Genggam erat-erat. Dan amalkan dengan penuh cinta. Amalkan dengan penuh hormat kepadanya. Bila kita selalu menempatkan diri sebagai warga kerajaan Allah, sang terang yang ajaib itu untuk kita hidup diteranginya, hidup penuh kasih dan hormat, untuk melakukan setiap perintahnya, melakukan setiap petunjuknya, mengamalkan ajaran-ajarannya dengan tekad yang kuat, dengan iman yang teguh, dengan semangat yang besar, dipastikan bahwa Bapa Surga akan menambahkan segala kebutuhanmu. Ya, segala kebutuhanmu secara rohani, segala kebutuhanmu secara mental, segala kebutuhanmu secara jasmania, sandang pangan papan, itu semua akan ditambahkan oleh Tuhan kepadamu. Itulah janji Tuhan kepada umatnya. Karena itu jangan pernah membiarkan kekhawatiran menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, menguasai jiwamu. Jangan pernah. Karena tidak akan menambah umurmu. Kekhawatiran itu akan membuat kita sakit. Kekhawatiran itu akan membuat kita rugi. Karena kekhawatiran itu merongrong hidup kita secara kejam. Kekhawatiran itu akan menggerogoti hidup kita secara sadis. Karena kekhawatiran itu adalah miliknya iblis, bukan miliknya Tuhan Allah. Kita harus melawan kekhawatiran itu. Kita harus bertindak melawan kekhawatiran itu dengan mengambil sikap yang benar seperti yang dikehendakinya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kita harus selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita harus menangkap setiap perintahnya, menangkap setiap petunjuknya, menangkap setiap ajarannya, dan dengan kasih, dengan hormat, dengan semangat iman, kita amalkan, kita lakukan. Anda gak akan rugi, tapi Anda akan beruntung. Amin. Itu yang Tuhan katakan
kepada Yosua, pergilah, pimpinlah bangsa yang besar ini. Jangan takut, percayalah akan Aku yang mengutusmu. Pikirkanlah ajaran-ajaranku, ucapkanlah, amalkanlah segala ajaran dan perintahku, maka perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Haleluya. Kiranya melalui renungan Alkitab di pagi hari ini, kita semua bangkit, tidak memberi kesempatan untuk kekhawatiran itu menjajah kita, tapi kita bangkit sebagai anak-anak kerajaan Allah yang hidup penuh iman, hidup penuh ketaatan, hidup penuh semangat mengabdi kepadanya dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita kerjakan. Mari kita kerjakan atas dasar iman yang teguh kepada semua ajaran, perintah, petunjuknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersama-sama menyiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, di mana melalui perjamuan kudus Tuhan mau kita selalu mengingat kepada pengorbanan Kristus yang telah menempatkan kita pada posisi sebagai anak-anak kerajaan Allah yang beroleh kesempatan untuk menikmati segala janji Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kita membangun sebuah komitmen. Aku sebagai anak-anak kerajaan Allah, aku akan mengamalkan ajarannya, aku akan mengamalkan perintahnya, aku akan mengamalkan setiap petunjuknya, supaya hidupku menyenangkan hati Tuhan, supaya hidupku semakin cemerlang, menjadi berkat bagi sesama, menjadi tauladan bagi sesama. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh
darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari bersama-sama secara pribadi saudara baca dan renungkan ayat Alkitab yang ada di rotimu masing-masing. Mari kita unjukkan hosti ini melampaui kepala kita sebagai tanda hormat kita pada pengorbanan Kristus. Bukankah roti yang kita unjukkan kepada Tuhan dan segera kita akan pecahkan dan makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Mari bersama angkat cawan di tangan kita. Bukankah cawan anggur yang kita unjukkan kepada Tuhan dan segera kita akan minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas pengorbanan dan kayu salib. Segala kutukan dosa dan maut sudah Kau terima, Kau tanggung sendiri untuk keselamatan kami. Terima kasih, Engkau sudah membayar lunas hidup kami dengan curahan darah-Mu. Telah Kau buat sebuah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darah-Mu sendiri, bahwa kami yang percaya kepada-Mu diampuni, dikuduskan, dimuliakan, menjadi anak-anak kerajaan Allah yang beroleh kesempatan istimewa untuk hidup dalam perjanjian Tuhan. Dalam perjanjian-Mu kami beroleh surga mulia. Ada tempat yang Kau sediakan dan Kau bangun untuk kami pribadi. Terima kasih, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa kebangkitan-Mu, Kau pelihara kami. Kau genggam kami, Kau bebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Kau berikan kemenangan kepada kami atas segala macam problematika kehidupan. Bahkan dalam pimpinanmu kami menuju kemenangan demi kemenangan. Dalam pimpinanmu kami menuju kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
Terpujilah Engkau atas kasih dan pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan diberikan jalan keluar dan kemenangan, yang sedang dalam masa pencobaan akan naik kelas, naik tingkat, naik peringkat kami lebih mulia. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Nya, dan juga kita telah menyatakan dalam perjamuan kudus. Kita mengucap syukur kepada-Nya karena mengingat akan setiap pengorbanan. Terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Yusak. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan selanjutnya. Tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan saudara petugas kolektor. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Setelah lagi kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, ibadah kaum pria akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Endang Suetsi, Saudari Esther Mei Rahayu,
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 9 Juli 2023, WL Ibu Sasi Andriana, Singer Saudari Amel dan Ibu Susi Andayani. Pengisi acara persembahan pujian dari kaum pria. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 9 Juli 2023, Ibu Sri Sumini, Ibu Anna Maria, Ibu Rohma Rita. Jadwal pelayan kolektan Minggu 9 Juli 2023, Ibu Ginah dan Ibu Narmi. Sembari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita panggil berdiri. Terima kasih Bapa Surga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan mempersembahkan korban persekutuan dan korban-korban syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkan korban-korbannya. Berdoa pula bagi saudara yang berulang tahun di pekan ini, Tuhan tambahkan kesehatan yang prima, cita-citanya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan peluk mereka dengan kasih dan sukacita-Mu, agar mereka tetap penuh harap kepada Tuhan, penuh dengan glory dalam hidup mereka sampai akhir hayat, tetap memuliakan Tuhan. Hamba berdoa juga bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati negara kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai kawasan NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi semangat hidup berbangsa dan bernegara. Tuhan jagai Bapak Presiden Jokowi, penuhi dengan hikmat-Mu, bimbinglah dalam kebenaran untuk mempersembahkan pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Engkau yang akan menetapkan calon pengganti Bapak Presiden Jokowi di 2024 nanti. Pasangan presiden yang dipenuhi dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hikmat kebijaksanaan, dengan semangat membangun keadilan sosial, kemanusiaan yang ada.
Tuhan memberkati TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh provinsi di Nusantara ini. Tuhan memberkati dengan kemuliaan-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah berjuang untuk membangun ibadahnya. Pulanglah saudara dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga, kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus menjadikan engkau sebagai saksi Kristus yang berkemenangan. Persekutuan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam kemuliaan-Nya untuk pulang ke surga mulia kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.